Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya, karena tidak kenal dengan Allah dan lalai di dalam berzikir kepada Allah. Tuhan memberikan dua surga, surga di dunia yaitu kenal dengan Allah, dan surga di akhirat yang telah dijanjikan. Siapa saja yang menuntut ilmu, walaupun sampai ke Arab atau Timur Tengah, seharusnya hasilnya adalah mendapat ma'rifat kepada Allah. Hasilnya bukan hanya alim, bukan hasilnya menjadi tuan guru, menjadi ustadz, menjadi kiai, tapi hasilnya harus ma'rifah. Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar sampai ke Mekah, ke Madinah, hasilnya beliau dapat ma'rifah. Karena kebanyakan tujuan orang sekolah pesantren sampai luar daerah, sampai luar negeri, ada keinginan tertentu menjadi tuan guru atau syekh yang seharusnya niatnya untuk ma'rifah kepada Allah. Jadi kita kembali kepada nur. Kita ini asalnya dari nur. Nur inilah yang bergelar Rasulullah, karena dia adalah utusan Allah. Adapun Rasulullah yang di Madinah adalah Rasul pangkat yang mendapatkan wahyu, berpangkat Nabi dari Allah melalui Jibril dan menjadi Quran. Maka dari itu kita bisa membedakan yang mana Rasulullah pada diri dan mana Rasulullah yang pangkat. Adapun Rasulullah yang pangkat yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah yang ada pada diri yaitu nur yang menjadi jasad dan ruh kita. Maka dari itu, dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 129, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi nur ini menjadi ruh dan jasad kita. Maka jasad kita ini adalah nur dan ruh kita pun adalah nur. Sedangkan ruh dan jasad kita ini adalah rahasia Tuhan karena dia dari nur. Artinya insan ini adalah rahasia Tuhan. Dalilnya al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Jadi Tuhan itu sangat dekat dengan kita karena saling rahasia merahasiakan antara insan dan Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu, kata Tuhan, nyata aku melalui nurku menjadi jasad kita. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan? Nur itu Rasulullah yang hakikatnya ada pada diri kita dan juga ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nur ini menjadi ruh, dan setelah menjadi ruh maka namanya adalah Muhammad. Kemudian nur berkata, Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam bapak sekalian jasad. Karena nur berupa ruh, maka bernama Muhammad. Kita ini laki-laki ataupun perempuan dan seluruh alam berwujud Muhammad dari kejahiran nur tadi. Sedangkan Nabi kita Muhammad adalah anak dari Sayyidina Abdullah. Bedakanlah Muhammad yang bergelar Nabi dan Muhammad yang ada pada diri kita. Yang kita bicarakan adalah hakikat Muhammad pada diri kita, pada diri Anda semua, dan juga ada pada diri Nabi kita. Siapakah yang kita saksikan pada waktu bersyahadat? Apakah yang di Madinah atau pada diri kita? Setelah ruh sempurna memiliki jasad, maka jasad ini bernama Adam. Sedangkan Nabi Adam itu manusia pertama, nenek moyang kita. Bedakan Adam pada diri kita dan Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia. Jadi
Jasad kita bernama Adam, ruh kita bernama Muhammad. Jasad dan ruh kita daripada nur, dan nur itu bergelar Rasulullah. Nur itu adalah rahasia Tuhan bernama Allah. Man akhiru kalamillah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya mampu dan dapat mengata kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ganjarannya surga. Arti akhir kalam itu sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya akhir kalam itu kita sudah yakin, dibaca ataupun tidak dibaca tetap juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wujud kita yang batin, rupa rohani. Muhammadur Rasulullah wujud kita yang jahir, rupa jasmani. Jadi jasmani dan rohani, jahir batin kita. Allah Muhammad berkalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak boleh mengaku Allah hanya di dalam diam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu Allah waktu masih hidup. Kita juga harus masih hidup untuk bertemu Allah. Jangan kita ingin bertemu Allah ketika sudah meninggal. Berarti kita tidak mengikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Allah namun tidak mengikuti nabinya Muhammad dengan sebenar-benarnya, dengan menaati dalam perintah dan larangannya, maka sesungguhnya dia adalah seorang pendusta dalam pengakuannya itu, sampai dia mau mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Apabila kita ingin mengikuti Nabi, harus jahir dan batin. Apabila di dunia tidak bertemu Tuhan, selamanya tidak akan bertemu, maka akan tersesat. Contohnya daun, batang, ranting, dan buah berasal dari biji benih. Tapi kalau sudah jadi daun, batang, buah, dan ranting, tidak bisa lagi kita sebut sebagai biji, tapi kita sebut sebagai pohon. Namanya bermacam-macam, wujud rupanya bermacam-macam, tetapi hakikatnya satu juga. Kenali wujudnya Allah Ta'ala, kenali wujud Rasulullah, kenali wujud Muhammad, ini esa. Ketika kita mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, siapakah yang kita puji? Saat kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu yang dipuji adalah zat Allah, sifat Muhammad, asma Adam, dan af'al insan. Zat menjadi rahasia kita, sifat menjadi nyawa kita, asma menjadi hati kita, af'al menjadi batang tubuh kita. Inilah yang dikata Alhamdulillah, diri kita masing-masing. Segala puji bagi Allah, padahal diri kita sendiri tajallinya. Jadi yang kita puji itu zat, sifat, asma, af'al. Zatnya bernama Allah, sifatnya bernama Muhammad, asmanya bernama Adam, af'alnya bernama insan. Alhamdulillah, kesemuanya itu tiada lain lagi kenyataan Allah. Subhanallah itu ketika Tuhan menyatakan nurnya. Dikatakan Alhamdulillah wujud ruh, dan Allahu Akbar sempurna menjadi alam dan diri kita.